Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 25 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya bahas waktu sesi 1 break ya. Jadi jam sekarang jam 1 lebih 19 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi mulai ya, kurang lebih ya sekitar 10 menitan ya. Begitu ya. Untuk sesi kedua, jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break. Tujuannya supaya setelah saya bahas, saya upload di YouTube ya. Jadi Anda ada kesempatan untuk menonton dan sebelum marketnya close ada keputusan untuk mau buy atau tidaknya sesuai dengan yang saya bahas ya, seperti itu ya. Kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas ya, masih di atas garis-garisnya ya boleh buy, atau kalau misalnya jelek tiba-tiba dia turun atau berubah arah, balik arah ke bawah ya, jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bahas di video ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk besok sepertinya nggak ada analisa saham harian ya, karena besok saya akan sibuk untuk live trading ya, event ya. Jadi yang mau daftar untuk live trading event silakan, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Itu free semuanya, nggak ada syarat apapun juga. Jadi silakan bergabung. Jadi ini bukan seminar sebenarnya sih, ini live, kecenderungan ke live trading ya, seperti itu ya. Jadi belajar bagaimana pemilihan screening sahamnya ya. Kira-kira bagaimana, kemudian money management seperti apa, pasang trailing stop dan stop loss seperti apa, nanti dibahas di live trading seperti itu ya. Jadi full mulai jam 9 sampai dengan jam 3 sore ya waktu Indonesia bagian barat. Untuk daftar silakan daftar, linknya dari video deskripsi di bawah ini. Jadi live tradingnya free ya, saya nggak narik biaya apapun juga, bukan promosi seminar atau dan lain-lain ya, bukan preview nggak ya. Kita benar-benar live trading. Jadi saya itu kalau kasih edukasi, kalau free ya free, kalau berbayar ya, nggak ada setengah-setengah istilahnya. Oh kasih yang free untuk narik yang berbayar, nggak ya. Jadi murni saya mau mengajarkan bagaimana sih kalau kita mau trading seperti apa, live-nya seperti apa, seperti itu ya. Bukan berarti saya mengajarkan scalping, enggak ya, seperti itu ya. Nanti fokusnya ke support dan resistance-nya terdekatnya, kemudian analisa teknikal dasar yang praktis, simpel, yang seperti apa, mudah dipakai ya, nggak usah terlalu ribet. Seperti itu, nggak perlu pakai tools yang canggih-canggih, nggak perlu ya, seperti itu ya. Nanti saya ajarkan, terbuka bagi umum, semua sekuritas ya, terserah Anda mau sekuritas di mana, pokoknya Anda sudah punya rekening ya boleh daftar, kalau belum nanti bisa daftar ya. Saya kenalkan beberapa sekuritas ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk pembahasannya. Untuk live eventnya besok ya. Kurang lebih cukup, saya mulai langsung dengan yang bagian kedua ya. Bagian pertama tadi saya sudah bahas 8 saham BBRI, BMRI, Antam, BBCA, Arto, BBNI, MDKA, dan ADRO. Untuk bagian kedua kali ini saya akan mulai langsung dengan yang pertama adalah Boga. Jadi untuk saham Boga ini kalau kita perhatikan ya, memang area buying range sudah saya sebutkan di 1380. Sebelumnya dia berhasil rebound atau naik ke atas, ternyata gagal Pak Sunar. Nah, kondisi sekarang ini kan dia sudah mulai rebound. Nah, kira-kira boleh buy nggak Pak Sunar? Menurut saya sih tetap fokusnya di area yang sudah saya gambarkan sebelumnya, 1380. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1380, barusan kita buy ya. Seperti itu. Kalau masih di bawahnya, menurut saya sih jangan dulu ya, seperti itu ya. Jadi tunggu aja naik ke atas 1380 baik, kemudian di sini kan kita ada lihat high-nya di sini 1390 ya. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan, atau pakai garis yang 1405 ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi ya. Istilahnya buy up atau average up. Buy-nya bertahap aja. Kemudian naik lagi ke atas 1420 tambah lagi target price-nya di 1435. Nah, di sini memang resistennya ya. Sebelumnya dia 2 kali nyentuh kemudian dia turun ya. Tapi kita jangan terlalu kaku, dalam arti, wah Pak Sunar, kalau kena 1435 berarti harus jual dong, karena sebelumnya dia pasti turun. Nah, kita jangan terlalu kaku, jangan sampai resisten itu membatasi kita, jadi menjadikan tembok ya. Analisa teknikal itu jangan dijadikan sebagai tembok untuk menghalangi Anda untuk mendapatkan profit lebih tinggi lagi ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1435, boleh tambah lagi atau average up ya. Tambah lagi, berikutnya lagi 1455, naik lagi, tambah lagi ya, seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang tanya di grup, nah Pak Sunar kalau tambah lagi average up terus take profitnya kapan? Ya take profitnya kalau kena trailing stop ya, misalnya seperti ini ya, naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi ya, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing, porsinya kalau bisa sama dengan sebelumnya ya. Naik ke atas 1435 tambah lagi, seperti itu ya. Nah, kalau dia misalnya sudah berhasil naik ke atas 1435 tapi dalam perjalanannya dia gagal turun lagi di bawah 1435 ya, di sanalah kita pasang trailing stop ya, seperti itu ya.
Jadi jangan sampai profit yang sudah Anda dapatkan hilang seperti ya. Tepat tetap harus dihitung ya average-nya berapa ya seperti itu ya. Nanti di live trading saya ajarkan besok ya. Gimana sih kalau kita mau keep track ya, istilahnya average kita berapa ya. Jadi kita harus keep track ya. Kalau kita nggak keeping track average kita nggak akan pernah tahu ya. Seperti itu ya. Kadang-kadang average-nya di program sekuritas itu dia nggak selalu akurat. Dalam arti misalnya kalau Anda punya satu saham 50 lot, terus kemudian Anda jual 25 lot, Anda buyback lagi 14 lot. Nah, itu average-nya belum tentu cocok ya. Kalau kita nggak bikin pembukuan sendiri ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan ya, ini boga ya. Jadi naik ke atas 1380 barusan mulai buy. Kalau yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 1350 dan 1345. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan aja lancar naik ke atas. Karena sebelumnya setelah dia berhasil naik ke atas 1380, kemungkinan besar dia bisa sampai ke 1435. Walaupun di sini gagal ya. Tapi jangan sampai kalau sebelumnya gagal, oh berarti kali ini pasti gagal. Belum tentu ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Inco. Inco sudah saya bahas. Kalau yang ngikutin saya dari awal ya, buy on weakness sudah mulai dari 5650 ke atas buy. Naik ke atas 5900 tambah lagi ya. Nah, berikutnya saya sudah sebutkan setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu ya. Nah, hari ini dia lompat ke atas, breakout ke atas 6500 Pak Sunar. Nah, kalau kondisi seperti ini yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya di 6500 ya, seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawahnya 6500, lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, high-nya pakai acuan high yang di sini aja 6350. Kalau turun lagi di bawah 6350 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia sudah turun di bawahnya 6350, ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya 5900 dan 5650 ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi juga dilihat apakah ada aksi korporasi, pembagian dividen dan lain-lain ya. Jadi untuk Inco ini yang ngikutin saya sudah sebutkan area buy on weakness dan bahwasanya ya uptrend-nya dia masih cukup bagus ya, walaupun dia sejauh ini dia Pak Suntar hari ini kan candle-nya merah. Apakah bakalan turun? Ya kalau kita lihat dari uptrend-nya sih masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop-nya di 6500 ya. Dan juga di area 6350. Yang belum punya kalau mau buy on weakness nggak mau buy sekarang karena mungkin takut ya. Pasang aja buy on weakness di area 5900 atau 5650. Jadi kita belinya kalau dia koreksi. Kemudian kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya prinsipnya ya. Naik lagi ke atas 6500 boleh tambah lagi atau average up kalau dari bawah ya. Nah kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Senar? Boleh saja kalau mau buy sekarang. Memang candle-nya merah tapi jangan terlalu takut ya. Seperti itu ya. Selama kita kalau mau buy boleh aja pasang stop loss-nya di 6500 dan 6350. Buy-nya bertahap aja. Dalam arti kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas high-nya hari ini 6725 ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Targetnya di 7100. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau dia breakout lagi ke atas 7100, kira-kira bagaimana Pak Sunar? Nah ini sudah saya gambarkan ya. Kalau ini saya gambarkan ada pattern seperti rounding bottom di sini ya. Kalau dia breakout, maka target price-nya lumayan tinggi ya. Bisa sampai ke 11.700. Paling tidak ya 9.300 lah itu yang saya gambarkan terdekatnya. Itu di mana Pak Sunar 9.300? Ini kalau kita mundur ke belakang ya, di masa kejayaannya dulu di tahun 2007 ya seperti itu ya. Dan 11.700 juga di tahun 2007 ya. Dia pernah tertingginya di 11.700 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kesempatannya di sini memang masih cenderung wait and see ya. Ini rounding bottomnya kelihatan ya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7.100, kita jangan terlalu takut untuk tambah lagi atau buy yang belum punya ya. Buy high sell higher ya seperti itu ya. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita bicara ketinggian ya, semuanya tergantung kepada trennya. Kalau trennya dia masih bagus ya, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau di saham itu kunci suksesnya ya, yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Jangan sampai kita itu lupa pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga ya. Kalau kita lihat, wah pembelian asing masih naik Pak Sunar. Ya memang betul, tapi kita di sini fokusnya di pergerakan harganya, bukan asing belinya atau asing jualnya. Walaupun asing beli kalau harganya dia turun lagi ya percuma ya, kita pasang trailing stop juga. Kalaupun asing jualan tapi harganya naik ya selama dia trennya masih bagus ya kita masih hold, pasang aja trailing stop dan stop loss. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk NTR. Hari ini gap up Pak Sunar ya, ada kemungkinan masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih ada ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi yang ngikutin saya
Harusnya pasang automatic order naik ke atas 26325 tambah lagi naik ke atas 27125 ya, boleh tambah lagi. Ternyata Pak Sunar gagal. Ya, saya sudah sebutkan berulang kali. Garis-garis yang sudah saya berikan ini fungsinya ganda ya. Kalau dia berhasil naik ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia berbalik arah, ya kan, kita jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, posisi sekarang kalau dia turun lagi di bawah 26325 atau di bawahnya lu hari ini 26200, lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia tutup gapnya di sini ya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di 25300 atau 24175. Perhatikan juga apakah ada aksi korporasi pembagian dividen ya, kapan ya, atau RUPS ya biasanya, rapat umum pemegang saham biasanya kalau setelah RUPS kalau dividennya tinggi, biasanya kecenderungan harga akan diangkat naik tinggi ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gap ini apakah ditutup? Gap tidak harus selalu ditutup, tapi biasanya kalau seperti ini dia kemungkinan bisa ditutup ya, seperti itu ya. Tapi nggak selalu pasti. Maksud saya kalau ditutup nggak harus besoknya atau hari ini juga langsung ditutup, nggak ya. Jadi bisa saja minggu depan atau bulan depan ya. Jadi gap itu memang sebagai acuan ya. Biasanya yang garis saya berikan ini lumayan akurat, dalam arti kalau terjadi gap kalau terjadi gap up atau gap down, biasanya kurang lebih di area sekitar garis-garis yang sudah saya gambarkan ya, seperti ya. Ya, kalau kita lihat di sini ini kan terbukti benar ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya mengenai gap ya. Jadi gap itu kadang-kadang di area sekitar support dan resistennya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi nggak selalu ya. Tapi biasanya seperti itu. Nah, kalau posisi sekarang, kalau yang belum punya tunggu aja buy on weakness di 25300 atau 24175. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 27125, boleh tambah lagi atau buy up atau buy ya, yang belum punya ya. Kalau yang tipe berani buy high sell higher silakan naik ke atas 27700 tambah lagi target price berikutnya di 28475. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 28475, apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya. Targetnya di 31050. Jadi kalau kita mundur ke belakang, kalau dilihat dari weekly chartnya di sini ya, ini ada formasi seperti terbentuk ya. Saya bilang seperti karena dia belum resmi terbentuk seperti rounding bottom ya. Resminya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 28475, maka rounding bottomnya dia sudah berhasil terbentuk dan breakout ya. Nah, boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya bisa sampai 40.500 ya. Ini saya ukur dari kedalamannya rounding bottom ke atasnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai chart patterns seperti yang dideskripsikan di bukunya Thomas Bulkowski ya, yang ahli patterns ya, Getting Started in Chart Patterns, itu kalau formasi rounding bottoms itu kalau dia breakout target price-nya ya kita tinggal ukur kedalamannya, kemudian kita keluarkan ke atas ya kurang lebih sekitar 40.500 ya, gitu ya. Jadi ini memang resistennya kalau dia berhasil breakout jangan lupa untuk tambah lagi atau average up seperti itu ya, atau buy high sell higher bagi yang belum punya. Nah, Pak Sunar, nanti jangan-jangan kalau breakout ke atas nyangkut Pak Sunar. Ya, prinsip saya sih sebenarnya kalau selama uptrendnya masih bagus ya, dia masih bisa potensial untuk breakout lagi. Jadi kalau breakout ke atas, kita jangan takut-takut untuk buy up atau average up, atau yang belum punya buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi bahwasanya ini sudah saya jelaskan dari awal ya. Jadi kalau dia berhasil breakout boleh tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Kalau Anda takut-takut ya Anda nggak bisa take profit sampai sekitar area 27.125 ya. Ini garis saya sudah saya berikan untuk pemasangan trading stop sebelumnya di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah digambarkan garis-garisnya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas, kita mau tambah lagi atau average up silakan ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi tinggal ikutin aja, kan mudah banget ya seperti itu ya. Nggak perlu dilihatin tiap hari, tinggal pasang automatic order buy, automatic order sell untuk pasang trading stop dan stop loss. Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 28475. Saya yakin paling nggak ya di 31.000 lah dikasih lah. Ya amin ya, mudah-mudahan ya. Oke, berikutnya untuk BP. Jadi BP kemarin sudah saya bahas, saya sudah sebutkan ya. Kalau misalnya sudah punya, jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya di 65. Target price-nya di mana saya sudah gambarkan ya, 74 dan 80. Kemarin saya sudah sebutkan. Kalau mau buy boleh saja bagi yang berani resiko tinggi ya, seperti itu ya. Ini nggak tahu ada aksi korporasi apa, silakan baca beritanya ya. Kalau yang Anda tahu silakan tulis di kolom komentar. Saya terus terang aja nggak baca berita ya. Saya yang fokus ke pergerakan harganya. Jadi kalau ada berita akuisisi atau right issue dan sebagainya, atau mungkin dia bagi dividen yang tinggi dan sebagainya ya, atau ini penerbitan obligasi atau saham repo, saya nggak tahu. Kalau yang Anda tahu beritanya silakan tulis di kolom komentar ya. Bantu kasih info. Dan di sini saya fokusnya di pergerakan harganya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trading stopnya di 74 kalau misalnya belum ya.
Kalau turun di bawahnya 74 lebih baik kurangi posisi, kalau turun lagi di bawahnya high-nya kemarin 72, jual dulu semuanya. Yaitu yang sudah punya. Kalau yang belum punya ada dua istilahnya ada dua opsi atau pilihan ya yang belum punya ya. Kalau mau trading di saham ini tunggu di buy and weakness di 65. Artinya kalau dia koreksi di bawah 65, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 65. Belinya bertahap aja. Itu yang pertama. Yang kedua, mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 80, garisnya sudah saya berikan, atau ke atas 82, boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di mana Pak Sunar? Nah, ini sudah saya gambarkan juga kemarin ya. 94 target price-nya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi di sini ya, target price berikutnya sekitar 106 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sudah saya gambarkan. Yang mau trading, kalau mau ikuti ya silakan sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Tapi perlu saya ingatkan, ini resikonya tinggi ya, karena seringkali dia volumenya hilang. Ini sebelumnya dia sempat tidur lama ya, seperti itu ya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, di 50. Ini dulu sempat naik tinggi sampai 74, kemudian dia turun lagi. Makanya saya sudah sebutkan, kalau turun di banyak 74, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buy and weakness ya tunggu aja di 65 atau paling terdekat ya 74 lah ya. Kalau dia turun banyak 74, kalau berhasil rebound atau naik, ya kita barusan beli lagi. Jadi garis-garis ini saya gambarkan fungsinya ganda ya. Untuk average up kalau dia berhasil breakout ke atas, kemudian untuk buy on weakness kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy on weakness. Kalau gagal di sanalah kita pasang trailing stop atau stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Perlu saya ingatkan ini fluktuasinya tinggi. Fluktuasinya tinggi ya. Jadi kalau yang nggak berani ya lebih baik jangan ya, daripada nanti memaksakan diri nyangkut nanti ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar. Wah, Pak Sunar itu sesat. Masa nyalankan saham gorengan seperti BP ya. Begitu ya. Saya sih sebenarnya kalau bicara mengenai saham gorengan, semua saham itu yang naik tinggi itu digoreng. Kalau saham nggak digoreng ya nggak bisa untung kita ya. Sahamnya nggak naik-naik, tidur aja. Entah itu di 50 atau sideways di mana gitu ya. Karena saham itu digoreng makanya kita bisa untung berdasarkan perbedaan antara harga beli dan harga jualnya seperti itu ya, atau kita rugi kalau dia misalnya digoreng naik kemudian turun lagi seperti itu ya. Tapi yang penting di sini ya, saya sudah berikan garis-garisnya dan saya sudah sebutkan fluktuasinya tinggi, resikonya tinggi ya, seperti itu ya. Nah kalau yang berani silakan ambil ya atau ikut trading plan yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak berani ya boleh pilih saham yang lainnya atau belinya sedikit aja, bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Dalam arti, misalnya saya beli BP, saya berani resiko 10 juta, turun sampai 50% ya, jaga-jaga kalau ARB berhari-hari nggak bisa sempat jual ya. Kalau Anda berani resiko ya silakan 10 juta ya, seperti itu ya. Misalnya, kalau nggak berani, Pak Sunar, saya cuma berani 2 juta ya silakan ambil 2 juta, seperti itu ya. Jadi dikurangi posisinya kalau nggak berani. Ya, uptrendnya jauh ini masih bagus. Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya, jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Kalau berhasil breakout naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan di hold ya, pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Jadi prinsipnya kalau naik kita tambah lagi boleh, bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Kalau turun di average down, nah risikonya dia bisa tidur lagi ke 50 karena sebelumnya dia pernah naik tinggi kemudian entah kenapa ceritanya ya. Nah, ini kalau kita mundur ke belakang, setelah itu sudah selesai, nggak ada apa-apanya, balik lagi ke 50. Nah, seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup ya, mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ke atas. Berikutnya untuk IATA. IATA sudah saya bahas ya, garis-garisnya sudah saya sebutkan. Jadi kalau dia naik ke atas 212, mau tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Naik ke atas 230, tambah lagi ya. Target price berikutnya di 285. Memang dia cenderungan sideways di jalur uptrendnya ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness sudah saya sebutkan 160. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 160 atau 188 lah. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 188, garis yang sudah saya berikan, belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 230 tambah lagi, target price berikutnya di 285. Ya kurang lebih seperti itu ya. Uptrendnya sejauh ini masih bagus. Ini MA20-nya memang cenderung melandai ya karena dia sideways di sini. Tapi kita jangan terlalu takut sideways. Kalau dia breakout boleh tambah lagi atau average up. Nah, jangan-jangan nanti kalau kita average up nyangkut Pak Sunar. Ya. Ya kita nggak akan pernah tahu seperti itu. Karena saya prinsipnya berpegang teguh pada prinsip dasar analisa teknikal ya. Bahwasanya tren itu akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Kalau trennya masih uptrend atau sideways di jalur uptrendnya ya dia pasti tetap lanjut sideways ya di jalur uptrendnya.
Tak kecuali kalau dia sudah breakdown dari supportnya di sini 160 ya. Kalau dia turun di bawahnya 160, ya ada kemungkinan sideways range-nya di jalur uptrend-nya sudah selesai. Ya ada kemungkinan dia bisa balik arah lagi ke bawah ya. Ya saya nggak mendoakan nggak ya. Nah, itu prinsip saya. Kalau dia breakout lagi ke atas, kita boleh buy high, sell higher atau tambah lagi bagi yang sudah punya ya. Yang belum punya ya berarti strateginya buy high, sell higher. Karena strategi di saham itu ada dua. Buy low, sell high. Kalau dia koreksi atau tunggu di bawah, kalau dia berhasil rebound kita buy atau buy high, sell higher ya seperti itu ya. Saya dulu pernah dikritik orang ya. Emang sering saya sebutkan ya. Mungkin yang belum kenal saya. Wah, Pak Suntar itu ngajarinnya kalau trading breakout, tradingnya breakout di atas gitu ya. Kalau breakout resisten boleh tambah lagi buy. Ujung-ujungnya saya nyangkut. Tapi jangan lupa, saya kan sudah memberikan garis-garisnya sudah jelas. Itu garisnya kalau dia sudah berhasil breakout boleh tambah lagi atau yang belum punya buy high, sell higher. Tapi kalau gagal jangan lupa pasang take stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya gambarkan ya. Jadi menyesatkannya di mana? Jadi karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Prinsip saya pokoknya uptrendnya masih bagus ya, dia masih bisa naik lagi selama belum ada konfirmasi, oh ini uptrendnya sudah selesai, sudah balik arah lagi, entah itu balik ke sideways atau ke downtrend ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai resisten itu dijadikan tembok untuk menghalangi Anda untuk memperoleh profit lebih tinggi lagi. Jadi bukan berarti kena resisten jual, enggak ya. Yang benar itu kalau kena trailing stop kita jual dulu. Ya seperti itu ya, atau stop loss ya. Kalau misalnya dia setelah kita jual, ternyata naik lagi Pak Sunar ya. Kalau uptrendnya masih lanjut ya kita buyback ya seperti itu ya. Makanya saya bilang kunci sukses di saham itu ada 3. Sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan arti disiplin cut loss ya. Ya memang disiplin cut loss, tapi juga disiplin buyback ya. Kalau kita disiplinnya cuma cut loss doang nggak buyback ya kita rugi ya. Ya itu ceritanya ya loss terus ya. Ya kalau dia sudah berbalik arah lagi naik ke atas ya kita kejar ya buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. Area buy and weakness untuk ITMG sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah ngikutin, sudah buy ya, sudah tambah lagi juga sudah average up. Yang barusan ngikutin juga harusnya sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 27750 boleh buy. Nah posisi sekarang kalau yang belum punya ada 2 pilihan. Tunggu buy and weakness di 27750 yang paling dekat ya. Atau di 26.000. Artinya kalau dia turun di bawahnya seperti ini ya, turun di bawahnya 26.000. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Begitu ya, atau di atas 27750. Sebelumnya di sini saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 27750 boleh buy. Tapi jangan keliru, itu buy-nya menjelang penutupannya. Jadi kalau kita lihat menjelang penutupannya dia kan di bawahnya 27750. Jadi harusnya belum buy. Nah, buy-nya itu ketika di sini ya, besoknya dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Kalau sudah buy, buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di area garis di bawahnya lagi 24.000, memang agak jauh karena fluktuasinya tinggi. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya ada kemungkinan dia dijagain posisi karena ini mau pembagian dividen ya. Seperti itu ya. Kalau salah kalau sudah ada yang tahu jadwalnya seperti itu ya. Tapi di sekuritas saya kok saya lihat di pembagian dividen belum ada ya. Katanya ada sudah ketemu jadwal dividennya sudah ada ya. Saya seperti itu. Nanti dicek lagi di KSI atau di RTA ya. Karena di program sekuritas saya ini belum update ya, ITMG belum keluar ya. Jumlahnya berapa saya belum tahu. Tapi sudah ada yang menyebutkan sebelumnya kok seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk MPPA ini maaf bukan MPPA, untuk ITMG ya ini masih cenderung bisa naik lagi ya. Seperti itu ya. Jadi pasang take stop dan stop loss. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya silakan naik ke atas 29.000 silakan tambah lagi atau buy yang ke atas 30.500 target berikutnya di 32.200 ya. Jadi intinya itu fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada saudara acuannya, trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, seperti itu ya. Tinggal ikutin aja. Kurang lebih seperti itu ya untuk ITMG. Oke berikutnya untuk TINS. TINS masih bisa naik lagi. Area buy on weakness sudah saya sebutkan 1560 ya. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Profitnya lumayan ya. Naik ke atas 1560 buy, naik ke atas 1600 tambah lagi, naik ke atas 1660 tambah lagi dan seterusnya. Jadi profitnya luar biasa. Ini masih bisa menguji ke 1900. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya, pasang aja di low-nya hari ini ya 1790 dan garisnya 1765 ya yang sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini tengah-tengahnya supportnya 1765 dan 1900. Kalau mau buy sekarang ada 2 pilihan, buy on weakness di area sebelumnya saya kasih di 1560 ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi saya kasih buy on weakness terdekat di 1660 ya. Saya naikkan ya istilahnya ya. Kalau dia koreksi di bawah 1660, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy.
Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Itu yang mau buy on weakness ya. Masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Perhatikan rapat umum pemegang sahamnya ya. Ada bagi dividen nggaknya? Dividennya tinggi atau enggak ya? Kalau dividen yieldnya tinggi, ada kemungkinan dia masih bisa diangkat naik lagi ya seperti itu ya. Karena kecenderungan biasanya sentimen dividen ya yang akan datang seperti itu ya. Atau fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau nggak mau repot-repot cek berita korporasi dan lain-lain ya. Pokoknya turun di bawah 1765 jual dulu bagi yang sudah punya ya. Kurang lebih seperti itu. Turun di bawah 1695 ya jual dulu semuanya. Kalau mau buyback atau buy on weakness ya tunggu aja di 1660 atau yang di bawahnya lagi 1560. Tapi yang di bawah ini yang buy on weakness-nya saya hapus ya. Jadi jangan sampai buy on weakness itu tunggu lagi di area yang sudah saya kotain sebelumnya di bawah ya. Karena dia kalau turun di bawah 1560 resikonya makin dalam ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Buy on weakness itu bukan tangkap bisa jatuh ya lainnya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Tapi kalau sudah turun di bawah 1560 itu kalau kita mau buy on weakness resikonya lebih besar daripada rewardnya. Jadi lebih baik tunggu aja dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1560 atau nanti lihat ya di bawah itu dia sampai kemana ya, support kuatnya di mana ya, disitulah kita mulai buy kalau dia sudah berhasil rebound ya. Tapi kalau belum ya jangan dulu, tunggu aja naik ke atas 1560. Kenapa tunggu belinya di atas ya? Kalau misalnya turun lagi kok nggak turun langsung beli langsung ya, karena prinsipnya kan saya itu trend following. Kalau trennya sudah mulai downtrendnya ya kita jangan sampai beli lagi atau average down ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Sebelumnya ada yang masih baru ya di saham ya. Pak Sunar saya bilang sebelumnya saya salah paham, ada baca di internet katanya kalau makin turun makin murah ya. Seperti itu ya. Kita lihat trennya, kalau dia makin downtrend ya makin turun lagi. Nah, berarti kan trend following kan ikutin trennya. Kalau trennya turun kan buy lagi Pak Sunar. Oh ya enggak lah saya bilang gitu. Karena kalau kita mau buy saham ya, kita kan harapannya setelah buy kan harga sahamnya bakalan naik ya, kan nggak mungkin kalau kita sudah buy mau diharapkan turun ya, bahkan rugi nanti kita ya. Ya kalau kita lihat trennya masih downtrend kita buy ya, dia akan turun lagi, Anda ikutin terus ya, Anda ruginya makin banyak ya. Walaupun average-nya Anda lebih turun, tapi kan nilai rupiah kerugiannya bertambah ya seperti itu ya. Jadi jangan keliru ya, paham ya seperti itu ya. Kita maunya pilih saham yang masih uptrend atau sideways, dia peluang untuk breakout, dan ketika dia breakout kita buy ya seperti itu ya, kurang lebih ya. Cukup. Berikutnya untuk Bukalapak, kenapa kok sering dibahas Pak Sunar? Memang secara sekilas terlihat memang dia masih ada perjuangan untuk berusaha untuk rebound ya, tapi trennya itu masih downtrend ya, jadi jangan beli sekarang. Paling cepatnya ya 426 atau paling amannya tunggu naik ke atas 525. Kenapa nggak beli sekarang? Kalau beli sekarang masih resiko ya seperti itu ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya belum buy ya. Tunggu aja kalau naik ke atas 525 atau breakout naik ke atas 426. Memang di sini kelihatannya mulai diangkat naik, Mas. Ada kemungkinan masih breakout lagi nggak ke 850. Karena ada sebelumnya ada yang bilang, Bapak Sunar katanya ada yang di lock 8 bulan, ada yang di lock 2 tahun ya. Nah seperti itu ya. Nah ini sejak dari IPO kan nanti apakah dia setelah 8 bulan dia diangkat naik lagi ke atas 850 supaya yang punya sahamnya sebelumnya dia bisa jual. Belum tentu ya, karena kita nggak tahu dealnya sebelumnya pemegang saham sebelum IPO itu dia di harga berapa per lembarnya ya seperti itu. Dan saham itu kan dia punya versinya ya, lain-lain seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu berprinsip wah IPO-nya 850 berarti nanti bakalan diangkat ke naik ke 850 atau lebih, belum tentu ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini masih cenderung downtrend. Kalau misalnya mau beli sekarang, berani yang berisikonya ya saya nggak ngelarang juga, tapi jangan lupa pasang stop lossnya maksimum di 258 atau pakai acuan di sini ya. Saya gambarkan garisnya di sini aja ya. Kalau mau di sini pasang stop lossnya bagi yang sudah punya, saya belum menyarankan buy ya, terus terang aja ya. Pasang aja di area 276 ya. Begitu ya. Jadi kalau turun lagi di 276 lebih baik ya jual dulu semuanya kalau misalnya masih punya ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kalau mau tambah lagi silakan. Tapi paling amannya tunggu lah ya. Naik ke atas 426 baru beli. Kalau Anda ngotot beli, sebelumnya candle hijau seperti ini ya. Sebelumnya ada yang bilang di grup saya, buka hijau ya, boleh buy nggak? Ada yang bilang, bagus itu buy gitu ya. Begitu ya. Pasti naik katanya gitu. Ya, ternyata kan turun lagi. Waktu itu saya jawab sih, belum, tunggu aja naik ke atas 426 ya. Ternyata kan benar ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 426, dia masih risiko turun lagi.
Jadi beli saham itu nggak selalu beli di harga yang murah ya. Kadang-kadang beli di harga atas untuk apa? Konfirmasi. Konfirmasi dalam arti kalau downtrendnya sudah berakhir, sudah mulai berbalik ke atas, sudah ada konfirmasi, oh ini downtrendnya sudah berakhir berbalik atas, baik itu langsung balik atas ke uptrend atau sideways dulu kemudian naik ya. Ya di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi kalau masih di bawahnya harga tertentu itu resikonya lebih besar dari rewardnya. Jadi trading itu dia adalah kalau kita bicara mengenai analisa teknikal mengenai trading itu kita lihat risk dan rewardnya ya, demand dan supply-nya. Kalau di bawah harga tertentu itu kecenderungan supply-nya lebih besar daripada demand-nya. Tapi kalau dia sudah naik di harga tertentu itu demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya sehingga dia ada kemungkinan akan naik lagi sehingga resikonya lebih kecil daripada reward-nya seperti itu ya. Yang kita mau kalau trading itu resikonya lebih kecil dari reward-nya supaya seperti itu ya. Jadi jangan sampai tergiur harga murah seperti itu ya. Murah itu relatif. Kalau Anda bandingkan dari harga 80-50 turun sampai harga sekarang ya memang murah. Tapi kalau kita lihat dari PBV-nya untuk buka ini dia masih di harga lebih dari PBV 1 ya. Satu kali ya. Seperti itu ya. Ya kita lihat tergantung Anda kalau bilang wah di bawah PBV 2 untuk emiten teknologi murah ya terserah Anda. Tapi kalau kita lihat dia itu masih rugi ya terakhir sebelumnya ya. Walaupun ruginya terakhir dia menurun ya. Yang mudah-mudahan aja sukses ke depannya saya doakan. Kurang lebih cukup ya, ini sudah totalnya ada 16 saham. Jangan lupa untuk nonton bagian pertama. Kemudian yang nggak sibuk besok ya ada acara full trading ya, live trading. Jangan lupa daftar, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup. Sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.